Di situ saya melihat ada cahaya warna biru. Dari arah? Ya, Dari arah mana? dari arah itu yang di 7 pancuran itu. Yang berbentuk kayak burung. Terbang? Iya, dari bawah tuh ke atas. Nah, habis itu tuh melayang-layang yang di itu tuh. Turun. Habis itu kan ternyata pas saya lihat, lagi ada yang ritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Jaga Dimensi. Masih tetap bersama dengan Mas Didi. Mas Didi gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah selalu sehat. Bisni waridoillahi ta'ala. Amin. Gimana nih? Untuk episode kali ini cerita tentang apa, Mas? Kita sambil ini ya, kita dokumentasi saja ya. Dokumentasi gimana, Mas? Dokumentasi, istilahnya perjalanan hidup seseorang. Mungkin perjalanan saya. Ya kan yang tadi juga cerita-cerita yang pengalaman betul. juga. Ya, kan nggak harus yang Mistis ya. hal goib gitu. Iya. Kadang-kadang peristiwa yang di episode pertama, kedua kan menjadi dari sebuah kecelakaan. Itu mengingatkan bahwa saya juga pernah kecelakaan yang lebih parah daripada itu. Salah apa nih? Mobil apa motor? Mobil. Saya mobil waktu terjadi tahun 2000-an, 2000 berapa? 2001. 2001 ya. Iya. Waktu itu saya mau berangkat malam ya, Itu kejadiannya di mana? Di Bogor apa di mana? di Bogor, Jalan Di Pajajaran. Bogor. Kalau dulu kita mengenal ada KP Biliar. KP Biliar. KP Biliar. Kurang Mungkin paham. Pak Sudar, Pak produser yang Produser, masih tahu deh. masih tahu dia. Istilahnya pernah di situ ada KP Biliar. Waktu itu juga kan kita nggak diputerin, nggak SSA, nggak masuk melihat. Dulu masih dua ini ya. Itu kita masih jalan dari Sukasari sampai Warung Jambu tuh lurus Terus. Ya. lewatin kebun raya atau yang kita tahu tuh apa tuh Pangrango Plaza atau Internusa. Oh, yang Lurus aja. bakaran ya dulu ya. Yang bakaran. Di situ kan pernah saya sama temen kalau nggak salah. Nah itu mulai itu kejadian aneh sebenarnya. Awal itu aneh pas dari Tugu Kujang sampai ke ini kayak itu Internusa. Pangrango Plaza. Pangrango Plaza Kan di situ Internusa. kan Internusa itu kan dulu kan ada lampu merah di situ. Sekarang juga diadakan Masih lagi. ada. Dulu sistemnya nggak seperti itu. Itu inget itu. Aku udah ngingetin dari temen, kan temen yang nyopir. Dia duduk di sampingnya. Pelan-pelan. Santai aja tuh, kita nggak buru-buru ini gitu kan. Emang tujuannya mau kemana sih Mas itu malam-malam? Saya tujuannya mau ke ini Perumnas Bantar Jati waktu itu. Ya kalau sekarang itu dikenalnya dengan apa? Yang ke arah SMA 7 itu loh. VIP. Bang Barung. Oh, Bang Barung. Ya, VIP Mas sekarang mah ya. VIP. Lain Ya dulu aja. VIP, sekarang udah VIP. Cuman kan dulu nggak ada jalan tembus R3 belum ada. Di situ tuh. Nah, sama temen buru-buru ini nggak buru-buru, emang malam dulu kendaraan nggak terlalu rame ya. Kata Bogor nggak terlalu rame. Kita udah berawal dari situlah, saya udah lewat Kujang itu udah Nggak enak perasaan udah nggak nyaman aja gitu. Saya bilang udah santai aja deh, bawa mobilnya nggak usah buru-buru. Enggak, kita udah ditunggu. Waktu itu saya ketemu dengan bos buku kalau nggak salah. Oh, masih jadi ini ya dulu ya. Iya, mau ketemu dengan bos buku, istilahnya karena ada selisih pembayaran. Santai aja tuh. Ya udah. Di situ udah mulai nggak enak, lampu merah, kita berhenti, saya udah ngobrol. Lampu merah Internusa. Pemerintah Indonesia itu saya udah ingetin, udah nggak usah inilah, saya bilang santai aja. Tuh. Tapi udah biar ini enak, perjalanan kosong ini lurus. Oke. Udah terserah kamu aja lah, tapi hati-hati. Ya, udah tuh dari situ lampu merah, lampu hijau, langsung tancap gas. Karena dari situ kan nanti ketemu lampu merah lagi di yang dulu kecamatan, sekarang McD.
Iya, McD. Ini ada lampu merah juga kan. Ini sikat sama dia. Cas. Nggak taunya pas udah gitu, pas depan gape pisan itu kan nanti akan ketemu lampu merah juga. Yang di itu lampu merah. Itu ada truk tanah, Dump truck lah. dump truck lah gitu kan. Itu lagi berhenti, nggak tahu berhenti, nggak tahu memang depannya ada apa, kita nggak tahu. Temen itu udah kayak nggak ada ini mobil. Cas. Dia bilang ada truk. Itu belum sempat membalikin, Still. balikin setor, hantam. Wah, Kayak mobil apa dulu, Pak? mobil carry. Nggak ada depannya lagi ya? Nggak ada carry. Sep gitu. Itu bukannya berhenti. Nabrak tuh, deng. Gitu kan. Saya keluar dari kaca. Kan udah kehempal kan, nggak ada safety belt. Pakai sabuk ya. Mentok nih muka. Saya kementok ke dalam truk itu. Mobil muter balik yang awalnya madep ke sana, mobil muter balik ke sini, saya kelempar deng ke sebelah sini. Nah, di sini itu ada mobil banyak yang lewat juga gitu. Heeh. Itu alhamdulillah tuh ada mobil yang ngerem mendadak terus saya depannya. Kalau supirnya nggak apa-apa? Sopirnya kejepit. Karena ringsek gitu, walaupun ceng gitu kan balik. Kaki kirinya yang kejepit. Jadi posisinya nabrak pas tengah-tengah truknya apa samping kiri apa samping kanan? Samping kanan. Samping kanan. Tapi kan posisinya agak ke tengah ya. Sudah harusnya saya yang kejepit. Gitu. Cuman saya kayak yang kelempar gitu loh. Cuman muka yang mentok belakang. Kelempar keluar dari mobil nggak? Keluar emang apa? Kan posisinya kan dia mau ngebanting gitu udah terlanjur. Nyatanya udah mepet pisan, ceng. Itu begitu kan truknya jalan, pelan jalan, kayak muter. Itu udah nggak ingat, udah pas udah mentok, ini langsung mengucur darah kan, kelempar lah itu. Kaca pecah dong ya? Kaca pecah. Saya nggak ngerasa kalau apa benturan kaca tuh nggak ngerasa, cuman pas mentok ini aja, ekor dump truck aja itu, buak itu udah. Saya nggak terasa kalau ada darah. Dari situ kelempar ke kanan, itu kan, udah kelempar udah kegulung-gulung, ada mobil dari arah berlawanan, itu langsung ngerem mendadak. Tapi yang aneh saya langsung bisa berdiri. Berdiri udah langsung minggir sendiri. Teman saya liatin, aduh udah kejepit, mobil udah menghadap ke sini dari arah sana menghadap ke sini gitu. Jadi balik Nah, ini. balik ini masih bisa lewatin sih gitu. Tuh disitulah teman udah kejepit dibantuin kan, yang main biliar di gape juga pada turun semua karena Jadi yang dekat situ pada nolong. pada ini seberang udah turun itu kan, saya juga bantuin juga, minggirin segala macam. Udah bersihin dulu ini. Maksudnya apa? Ya nggak ada, saya nggak apa-apa kok, saya bilang. Paling lecet doang. Enggak, itu liatin tuh darah semua di muka. Pas saya lihat ini memang penuh darah. Ini dari hidung apa dari jidat? Ini saya udah semua udah dari hidung yang paling parah sama ada bibir sini Sobek? sobek. Tapi gigi aman? Gigi somplak satu. Diganti berarti? Ganti. Berarti ada gigi palsu dong? Hah? Ada Iya, gigi palsunya betul. dong? Saya masih aman. Iya, satu. Karena memang mengadu dengan dump truck tahu sendiri. Lumayan dong. Saya dulu masih setir. Somplak juga, tapi dikit ya. Itu copot satu di sebelah sini. Oh copot. Copot. Kalau saya kan cuma nyomplak ya. Cuma gigi itu mentok dengan bibir. Jadi apa? Ini sobek, benar-benar sobek. Berarti bibir dalam luka dong? Luka. Pokoknya ngampleh aja. Ini kayaknya, tapi untungnya nggak tembus gitu kan. Udah berdiri segala macam, bersihin sama warga, gitu kan. Udah langsung saya lari nolongin teman. Nah itu yang temannya itu gimana nasibnya? Kakinya kejepit, udah bawa ke rumah sakit. Ngeluarinnya gimana? Masih bisa pakai Enggak, istilahnya ada dongkrak bantuan. apa gimana? Pokoknya warga situ gimana caranya supaya bisa keluar. Tarik, dorong mobilnya ke pinggir gitu kan. Biar langsung bawa ke rumah sakit. PMI. Ya, kalau saya mau mau diurus saya nggak mau. Beres ngurusin itu saya langsung masuk kamar mandi. Cuci muka. Cuci muka bebersih. Allah, kenapa saya sampai begini? Gigi hilang satu. Gitu. Gigi hilang. Saya nggak ngerasa gigi copot tuh nggak ngerasa. Belum ngerasa itu? Enggak, pas ngaca aja. Gigiku hilang. Waduh, balik ini cari giginya gitu. Nah dari situ Om, saya bersih segala macam, udah beres. Rasa nggak enak.
Karena apa? Di ini ada sobekan Perih kayaknya itu. one piece lagi. Kayaknya saya nyari gunting, belilah gunting, saya gunting sendiri. Dalamnya, Heeh. yang lukanya. Ada segede gini daging, ya buang. Nah itu truknya gimana itu? Tanggung jawab truknya gimana pada saat Truknya itu? kalau itu saya udah nggak ngurus, yang penting saya ngurus teman saya aja. Enggak, biasanya kan kalau laka kan nggak mungkin beres malam itu dong. Mm-mm. Pasti kan pasti ada polisi, ada yang nanya-nanya gitu kan. Itu jadi kasus tabrakan gimana? Saya udah nggak mau ngurus. Saya nggak mau ngurus dan istilahnya teman saya juga udah yang penting kamu selamat. Nggak usah kita urusin. Mobil Laka gimana tunggal nih? intinya gitu kan. Mobil gimana? Udah nggak usah diinin. Yang penting nggak ada yang nuntut atau segala macam, kita nggak ada celaka kita. Truk nggak nuntut juga, Kita nggak udah nggak apa-apa nggak mobilnya. masalah itu mah truknya. Besi, Gitu. dam truk engkel biasa apa yang tronton? Hah? Tronton. Yang segede apa itu? Berarti Yang- bempernya doang dong ya. Iya bu, nih pantatnya aja. Pantat itu. Roda belakangnya yang sebelah kanan aja kalau nggak salah 8 ya. 4 ya? 4 atau 4. 4. Belakang 8. Tronton 4. Itu. Ke situ. Nah yang lucu, bukan lucu sebenarnya, bukan lucu gitu loh. Saya juga bingung gitu. Kenapa seharusnya kan saya yang paling celaka. Yang sebelah kiri kan. Nah, gitu. Nah, sudah gitu, tetap saya temen dirawat, saya akhirnya nemuin ke Bantarjati lah. Ke yang tujuan itu. Ke tujuan itu saya temuin, ngobrol segala macam. Yang awalnya istilahnya ada selisih, katanya ada selisih. Katanya saya belum dibayar, belum bayar gitu. Kita yang belum bayar apa dia yang belum Kita. bayar? Sebenarnya kita sudah bayar. Sangkanya belum bayar. Kita sudah bayar. Ternyata memang ada kekeliruan dan istilahnya mungkin ada oknum. Selisih jumlah apa barang apa selisih gimana? Enggak. Contoh saya ngambil barang itu jumlahnya berapa ribu gitu. Itu yang harus saya bayar. Nah, kebetulan itu kan dua tahap. Dikirimnya 2 tahap. Udah gitu kan tahap pertama saya bayar, tahap kedua pun saya transfer. Waktu itu melalui transfer melalui teller. Ternyata sudah diambil tapi tidak disetorkan oleh pihak perusahaan itu sendiri. Gitu. Dan di situ kita ngobrol, kita hampir rame, istilahnya ribut lah, istilahnya kita buktikan aja, saya bilang. Nah, tapi di situ ada kejadian yang dibilang aneh sih, enggak gitu kan. Yang awalnya saya nyata gitu ya. saya dimaki-maki atau segala macam, udah cilaka tapi dimaki-maki kan ya nggak lucu gitu. Itu melalui telepon biasa, waktu itu kan belum ada. Ya cinit-nit lah ya dulu mah kan. Masih pakai koin lah. Oh, telepon rumah Bang. Telepon rumah, masih telepon rumah. Belum ada cinit kali ya dulu ya? Sepertinya belum. Waktu itu 2001 ada, udah keluar. Udah. Saya megang HP itu tahun 97 sudah megang, yang Motorola segede aluminium gambreng ya. Yang segede batu asang, golok gitu kan. Yang kayak gitu. Kita ngobrol segala macam, ternyata di situ dia bawa orang pintar. Urusan begini kok pakai orang pintar dia? Iya, bahasanya katanya orang pintar bahasanya, tapi kan bukan praktisinya, tapi memang istilahnya bisa mungkin ya. Dari situ dia bilang nggak tahu benar atau enggak, saya juga nggak pernah menyadari itu semua gitu kan. Katanya pas saya ditekan habis segala macam, karena memang saya juga menunjukkan bukti itu ada gitu kan. Sudah kepikiran juga, mobil juga belum diurusin. Teman dirawat lagi kan. Dirawat istilahnya. Kan itu bukan teman, istilahnya sopir staf administrasi gudangku gitu sebenarnya. Gitu kan. Dari situ kan sudah nggak mau saya sampaikan. Tapi tetap nggak bisa, kenapa? Ya ini buktinya setoran udah ada kok, saya bilang. Tapi kenapa ini semua? Itu bukti setor ke rekening siapa itu? Rekening yang biasa. Dianya yang punya, tapi dia tidak mengakui. Perusahaan atas nama direkturnya. Ternyata saya tanya, direkturnya nyuruh seseorang untuk ngambil. Biasa kan nama perusahaan ya. Kecek mungkin ya. Iya, dulu kan istilahnya masih seperti itu gitu Om. Nah disitulah ternyata tidak setorkan atau mungkin lalai, saya nggak tahu. Tapi ngobrol-ngobrol sampai saya ditekan, rasanya udah kayak awalnya saya ditagih sampai kita kirim buktinya. Waktu itu kan tidak bisa kita foto. Iya, dulu kita belum kirimkan. Gini, buktinya itu baru saya kirim melalui pos. Gitu loh, buktinya kirim melalui pos. Katanya belum setor, padahal ya
sudahlah di situ sampai saya bahasanya dia bawa nggak tahu dah orang tanda kutip mungkin tukang kagihnya atau Debt collector kali. yang mungkin punya kemampuan lah Hmm. semacam kayak gitu. Tapi pas sudah ngobrol dia interogasi, bahasanya ngobrol lah sama saya bukan interogasi, ngobrol seperti ini. Tiba-tiba dia turun, dia sujud. Kenapa alasannya tuh? Ya tanya, kenapa? Dia bertanya, tadi keras kenapa tiba-tiba kenapa seperti ini? Jadi lembek Enggak. gitu. Saya mah yang di belakang naik kuda, bawa tombak siapa? Saya mah sendiri di sini naik ojek. Orang ada yang mobil ketabrakan gitu. Gitu. Mikir tabrakan loh gitu. Ya mungkin saya salah kalau kemarin dia akhirnya minta maaf kan. Tapi nyapa buktinya ada gitu loh. Dia tanya, akhirnya udah duduklah kita ngobrol. Saya lupakan teman dulu yang di rumah sakit ngobrol. Dia cerita, saya melihat ada gini belakangmu. Yang selalu melindungi. Maksudnya melindungi apa gimana? Kalau melindungi ini aja pasti nggak copot saya. Ini gigi satu hilang kan gitu. Enggak mas, saya minta maaf. Udah lupakan kayak gitu. Dia jadi malah ngobrolnya ke hal-hal yang Iya, karena memang istilahnya ujung-ujungnya ngobrol ke agamaan, ke spiritual, kayak gitu. ya yang orang itu yang minta tolong ke orang itu gimana jadinya tuh? Menerima juga akhirnya. Akhirnya menerima juga karena memang buktinya udah ada. Jadi bukan kesalahan Mas Didi ya itu. Iya mah. bukan Karena kesalahan udah kita. store uangnya gitu. kan. Karena ya kita juga panik kan, bahasanya Mas Jepi. Ya kita punya perusahaan baru kecil, baru merintis gitu ya. Cuma itu tiba-tiba ada Ujuk-ujuk kayak gitu. bagian yang itu, padahal itu setengahnya dari aset perusahaan, aset yang saya rintis gitu. Oh. Ya istilahnya mungkin Allah menolong saya melalui itu kali karena memang waduh kita agihnya tuh gila-gilaan kayak kolektor zaman sekarang. Bangsa binatang keluar kan. gitu. Udah kebun binatang keluar semua kayak gitu Mas Jepi. Ya situlah alhamdulillah tuh sampai sekarang mungkin lancar pokoknya sampai saya berhenti di dunia itu lah, dunia usaha itu. Sampai sekarang udah dapat posisi. Ya istilahnya semenjak saya diculik dimasukkan ke dunia pendidikan sudah. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan banyaklah macam-macam ya kalau ini mah. Jadi kan seperti itu. jadi apa ya? Kejadian-kejadian itu jadi apa? Jadi sebuah peristiwa untuk ini gitu. Kan saya setelah sadar juga teman yang ini sudah mulai perawatan udah mulai pun dia banyak cerita. Ternyata apa? Dia menggerakkan setir, menggerakkan apa nginjak gas apa segala macam itu nggak ini. Enggak ngeh dia, enggak sadar mungkin. Kayak ada yang menggerakkan gitu. Tadi ya gitu. Saya bilang itu mah nafsu semua aja sendiri yang memang pengen ini kali saya bilang. Enggak masih serius. Ya itu cerita. Mungkin dia di bawah kendali apa itu ya? Ya kita nggak tahu mungkin di kebun raya mungkin. Karena kita tahu dulu sejarahnya di kebun raya itu waktu nggak tahu dipakai apa ya. Waktu inget tahun berapa itu 2000 pernah terjadi yang namanya angin gede, hujan badai lah bahasanya kan gitu kan. Sampai ada angkot yang tertimpa pohon kebun raya gitu kan. Nah saya mendengar cerita bahwa waktu itu saya naik angkot itu gitu di situ tuh. Saya udah inget makanya kan saya ngingetin ke sopir gitu. Hati-hati Kenapa? di situ. Hati-hati di situ karena apa? Saya ingat waktu itu sopir angkot itu pernah bilang, ya yang saya naikin itu selamat om lewat, tapi yang di belakangnya yang ketimpa. Ternyata Itu posisinya lagi hujan parah om. Tapi bukan kejadian pohon tumbang yang di belakang kan? Bukan. Itu mah kan baru-baru yang di belakang mah ya. Baru itu tahun 2000 itu parah hujannya masih curah hujan Bogor itu masih tinggi banget. Mau Bogor tiap sore hujan. Iya masih tinggi banget itu. Nah disitulah saya tanya segala macam dia menyebutkan satu nama. Iya saya berdoanya itu saya minta perlindungan penguasa kebun raya yang menguasai daerah situ. Nanti selamat yang kena itu belakang saya kata sopirnya gitu. Itu waktu itu Mas diangkot yang di Yang depan depannya, yang ketimpa pohon itu. Saya nggak pokoknya udah naik angkot aja nyaman gitu. Nggak taunya memang sopirnya komat kami teman baca doa bener. Takut mungkin kali deh. Udah wah
juga kan. Emang gelap kok, hujan deras banget kok. Punya cerita di kebun raya nggak mas selain yang ini? Pernah Cerita kebun raya yang pernah ngalamin nggak dulu oh yang aneh gitu atau hal-hal yang ada sih. di luar nalar? Kalau di kebun raya tuh ada beberapa cerita yang memang ada waktu itu saya main, tapi mainnya bukan siang. Kalau sekarang udah nggak bisa masuk kan malam juga. Susah Sulit sekarang. ya sekarang. Karena ya kalau masuk itu sekarang itu kita kudu maksiat dulu baru bisa masuk. Maksudnya maksiat gimana? Hah? Wisata glowing? Wisata glowing. Kan glowing. Di Wisata- Kota Bogor itu kan Kota Bogor, kebun raya gitu kan. Sekarang kan dalamnya udah glowing. Maksudnya glowing itu udah banyak lampu nyala-nyala, banyak kafe. Kan gitu bahasanya. Kan nongkrong di situ apa? Orang pacaran kan. Kalau dulu mah dilarang. Segala macam. Yang bisa masuk malam itu paling cuma ritual karena apa mencari bahasanya apa ya? Mall Hayat atau Cai Kahuripan. Oh iya yang Yang dekat tujuh pancuran yang di itu. belakang itu ya. Iya, itu. Kalau Dulu- sekarang udah kering. Sekarang udah nggak ada. Kering, nggak ngalir. Ya, kalau yang ada masih sisa satu itu apa sumur apa? Hah? Ada satu lagi katanya Kemana? di kebun raya Apa? yang masih sumur yang deket Celotehan. sumur apa ya? Ya pokoknya itulah gitu. Ah, ah. Itu kita nggak sebutkan. Kalau misalnya Yang tujuhnya udah nggak ada. nggak ngalir, udah nggak ngalir. Ngalirnya pun istilahnya cuma satu apa yang itu gitu. Udah nggak tujuh-tujuhnya ngalir. Kalau dulu sering gitu kan malam pengen inilah teman-teman yang ini ikut aja udah. Mereka mau pada ritual, pada mandi, saya mau ikutan nongkrong kayak gitu. Tapi ya banyak macam cerita di situ. Teman-teman lagi pada mandi, pada ritual segala macam, pada setelah ritual beres pada ziarah. Iya. Ziarah balik lagi pada ritual, pada meditasi bahasanya atau mungkin semedi lah gitu. Iya. Untuk mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan kan. Di situ saya melihat ada cahaya warna biru. Dari arah? Ya? Dari arah mana? Dari arah itu yang di 7 pancuran itu. Ada yang lihat saya cahaya warna biru yang berbentuk kayak burung. Terbang. Iya, dari bawah tuh ke atas. Nah, habis itu tuh melayang-layang yang di itu tuh. Turun. Habis itu kan ternyata pas saya lihat, lagi ada yang ritual. Itu sosok apa ya kalau? Kalau visualkan yang saya lihat tuh mirip-mirip pokoknya sekilas tuh kayak kujang. Kayak kujang, bukan burung. Bukan. Kalau kujang itu kan mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip paruh burung kan. Iya ini ya atasnya ya. Congoknya itu kan kayak paruh burung gitu. Itu yang saya lihat, tapi warna biru. Lama nggak tuh penampakan itu? Lama. Ada sekitar apa ya? 10 sampai 15 menit atau mungkin 20 menitan lah. Selama ada orang yang mandi di situ. Nah, selama lagi pada ritual pada Itu yang mandi meditasi. teman-temannya Mas kan? Ada yang siga, ada juga yang dari orang lain. Banyak ya yang lain. Gitu. Kalau saya kan emang dimanapun tempat itu senangnya begitu. Begitu tuh apa? Nongkrongnya doang gitu loh. Bukan istilahnya Bukan lagi senang ikutin ikut kegiatannya ya. gitu. Tapi jadi tahu gitu kan. Senang memperhatikan gitu. Nggak ikut jadi pelaku. Dikit lah pelaku mah. Nggak banyak gitu. Senang aja merhatiin. Ada apa ya fenomena-fenomena aneh. Muncul cahaya, muncul ini. Itu di kebun raya. Ya, pernah dengar cerita juga katanya dulu tuh ada yang pacaran di situ nggak bisa ini di kebun raya. Nggak bisa pulang. Bukan nggak bisa pulang, nggak bisa lepas. Karena melakukan hubungan mesum. Oh iya. Jadi keluar udah gitu. Kalau orang Jawa bilang mah kancet. Gancet. Juga ya kayak gitu. Dulu. Dulu nggak boleh. Ya? Dulu nggak boleh kan? Apa tuh? Maksudnya nggak boleh gimana? masuk. Hah? Dulu bukannya nggak boleh susah masuknya dulu. Dulu boleh Dulu boleh istilahnya. Tapi kan kejadian yang pasangan mesum itu kan siang. Oh, bukan malam yang kejadian bareng. Dia di balik pohon lah. Kan pohon di ini kan gede-gede. Gitu kan. Ya, mungkin nggak punya modal kali untuk Mungkin dulu belum ada hotel. Belum ada oyo. Belum ada oyo. Dulu belum ada oyo. Gitu. Sebenarnya banyak ini mencapai kalau di kebun raya itu banyak. Dulu itu kita benar-benar kita sakrakan. Ya kan? Benar kita sakrakan dulu yang apa terjadi ada
bikin apa pangkalan helipad ya. Iya, yang Itu ada saja, Jos Bus katanya. nah, itu saja banyak kecelakaan yang tidak diungkap. Banyak pohon tumbang juga kan ya kan? Banyak pohon tumbang juga gitu kan. Gitu. Nah, pernah tuh saya ngajak adik ipar ke kebun raya. Pernah ngajak adik ipar itu. Nah, dia kan memang waktu itu lagi ada masalah, akhirnya kan berangkatlah ke Banten ke Gunung Santri. Nah, di sana itu digembleng oleh saudara-saudara kita yang di sana. Mm-mm. Gitu. Istilahnya suruh tafakur, suruh zikir, wah, segala macam. Akhirnya pulang ke Bogor merasa udah aman, sudah segala macam. Kita jalan tuh berdua Kebun raya. jangan ke kebun raya. Nah, ya. Ternyata dia ini, jadi sepanjang jalan di kebun raya di pohon itu semua yang dia lihat itu udah sosok yang aneh-aneh. Oh banyak, bukan penampakan tapi banyak sosok ya. Banyak di situ sosok ya. yang memang sudah ada di pohon, angkring, segala macam. Ada yang berbentuk monyet, ada yang kayak gitu. Kalau dulu kan masih banyak kelelawar tuh tahun Itu mah ini apa namanya kalong ya. kalong. Kalong itu kalau sudah jam segini itu udah Saya keluar. ngalamin kebun raya lihat banyak kalong tuh maghrib ya kalian. Itu tahun Udah jam 4 aja. Jam 4 kita ke Otista, 9, jalan 9, turun. Otista itu, udah pasti ngelihat keluar. Dan dulu sering lihatnya di mana? Terminal. Iya, karena Banjaran itu masih banyak. Kalongnya segede apa tuh? Bebek. Tapi terakhirnya ada yang gede ternyata. Iya, ada rajanya Nggak mungkin. pernah lihat tuh kan. Induknya mungkin. Saya lihat dari pertama dia keluar yang kecil sampai yang terakhir udah blek. Iya. Oh, ada yang rajanya. Iya. Pokoknya yang paling kecil itu kan segede-gede bebek ya, terbang. Sama gitu. Gede-gede ya itu. Iya. Tapi ada yang paling gede juga yang terakhirnya itu. Tapi sekarang udah nggak ada sama Ada sekali. itu pada kemana ya itu? Nggak tahu lah. Itu pindah Itu kemana gitu. yang ada kelongnya itu saya lihat di Kebun Raya sama di Setu Panjalu. Hah? Setu Panjalu. Iya, kalau itu ya pasti. Banyak juga di situ. Heeh. Tapi maghrib juga keluarnya ya. Iya, nanti Jam udah subuh. Sarepna lah kalau kata orang Sunda itu sarepna tuh pada keluar dia mungkin pada nyari makan mungkin. Betul, betul. Baliknya mungkin subuh nggak pernah lihat sih. Kita lihat cuma pas keluarnya aja. Kalau itu kan kelong asli kan itu mah. Kalau Binatang asli asli kan? binatang, cuman kan memang istilahnya mungkin ratu atau induk utama lah, bahasanya gitu. Rajanya atau ratunya mungkin. Siap, siap. Ya, Mungkin gitu. cerita berikutnya di next episode ya Mas Ide ya. Terima Siap, kasih banyak. Siap. Sampai-sampai itu kesempatannya cuma di cerita episode apa kali ya? ini. Ya pengalaman yang dialami, karena setiap peristiwa itu ada hikmahnya. Tuh, kita ambil hikmahnya dari Ya, semua ada kejadian. hikmahnya buat kita. Kenapa seperti tadi saya cerita kecelakaan ya Bang Jabi ya, cerita kecelakaan ada hikmahnya, bukan karena masalah klenik atau mistisnya atau pergaibannya, tidak, tapi ada peristiwa memang kadang saya jadi ingat waktu saya mau berangkat istri saya itu udah saya minta minum setelah itu saya minum beres saya berangkat jatuh pecah. Istri waktu itu nyusulin untuk jangan berangkat. Merinding. Gitu. Ternyata kita berangkat berdua, ternyata kejadian itu. Itulah yang saya alami. Udah, itu cukup berdua. Terima kasih Mas Ide ya ceritanya nih Sama-sama. berbagi cerita kesempatan kali ini. Oke, Jagater, untuk episode kali ini terima kasih cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam waras, tetap waras.